Salam pemenang, puji Tuhan. Mari kita mulai bangun semangat setiap hari. Semangat untuk membaca firman Tuhan. Semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Semangat untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Menyadari dalam hal ini seharusnya kita belajar segala sesuatu, perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan kita, tindakan kita, apapun yang kita lakukan, seharusnya semua fokusnya bukan kepada diri kita, tapi semuanya fokusnya hanya untuk Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ingin ulangi kembali. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema hari ini saya ingin mengajak lakukan yang terbaik. Kenapa saya ingin mengatakan lakukan yang terbaik? Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan selalu memiliki dasar, selalu memiliki alasan. Alasan disertai dengan yang namanya motivasi, tujuan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa apapun yang kita perbuat, termasuk pekerjaan-pekerjaanmu, apakah engkau sebagai seorang karyawan, apakah engkau sebagai hamba Tuhan, apakah engkau sebagai pengusaha, atau engkau sebagai ibu rumah tangga. Tetapi segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan kepada kita, seharusnya kita mengerjakannya, melakukannya dengan alasan yang benar dan motivasi yang benar. Maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang melakukan segala sesuatu, pelayanan kah, pekerjaan kah, dia melakukan ketika di hadapan pemimpin, dia melakukan sepertinya serius, sungguh-sungguh. Tapi ketika kepemimpin tidak ada, kita mulai bersantai-santai, kualitas kerja kita mulai berkurang. Alkitab mengatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Menyadari kalau kita hidup ini adalah anugerah, kita ada oleh karena Dia, seharusnya dilihat tidak dilihat orang, harusnya kita melakukan tetap memberi yang terbaik. Karena bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Sekalipun tidak dilihat oleh pemimpin, gak masalah. Karena tujuan kita, alasan kita, motivasi kita melakukannya untuk Tuhan. Ada banyak orang berusaha untuk beri yang terbaik hanya untuk di hadapan manusia. Supaya apa? Mendapatkan pujian, supaya mendapatkan promosi. Bahkan ada cara-cara yang sangat buat saya menjijikkan. Yaitu apa? Berusaha untuk menjilat pemimpin. Berusaha untuk menyenangkan hati pemimpin. Dengan melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya pekerjaan itu akan teruji kalau kita melakukan dengan motivasi yang salah. Tapi kalau kita melakukan motivasi yang benar, tidak dilihat oleh pemimpin, tidak dilihat oleh orang, tidak dipuji oleh orang, itu pun akan teruji. Itu akan tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena alasan dan tujuan kita melakukannya buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau kembali lagi saya mau katakan, sebagai seorang karyawan, ya, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai pengusaha, hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan-pelayanan. Mari kita lakukan semuanya dengan alasan motivasi yang benar untuk Tuhan. Karena Tuhan sangat melihat kedalaman hati kita. Kalau kita lakukannya dengan segenap hati kita, dilihat tidak dilihat oleh orang, tapi kita lakukannya dengan kualitas yang tinggi, beri yang terbaik buat Tuhan, luar biasa. Saya percaya Tuhan sangat disenangkan. Dan kalau Tuhan disenangkan, maka turun anugerah promosi yang sejati, yang lahir dari Allah, bukan dari usaha kedagingan manusia. Bapak Ibu Saudara, kerjakan, lakukan bagian kita dengan segenap hati untuk Tuhan. Saya percaya Dia akan perhitungkan. Siapapun Bapak Ibu Saudara, apapun bagian Bapak Ibu Saudara, mungkin itu bagian yang kecil yang tidak dilihat oleh orang lain, enggak apa-apa. Tetap lakukan dengan setia, tetap lakukan dengan segenap hati, tetap lakukan dengan motivasi buat Tuhan yang dimuliakan.
maka Tuhan akan mengangkat engkau pada waktunya. Tuhan memberkatimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali kami diingatkan bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan sesungguhnya untuk kami lakukan untuk Tuhan. Dengan segenap hati kami. Dilihat tidak dilihat orang. Dipuji tidak dipuji oleh orang lain. Tapi kami tetap ingin melakukannya buat Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Motivasi kami hanya untuk Tuhan. Karena kami ada. Karena Engkau yang menjadikan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarnya. Biar berkat Tuhan turun di atas setiap hati kami, telinga kami, untuk diperkuat oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya bersama dengan saya, kita lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk pemimpin, tapi untuk Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati.